Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Azhar Fauzan Nugroho dengan mata kuliah yang sama seperti kemarin. Yang sebelumnya mata kuliah komunikasi data. Melanjutkan uh, materi 3 yang kemarin. Nah, sekarang materi 4 yang akan dibahas. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri lagi terlebih dahulu supaya lebih enak. Nah, nama saya Azhar Fauzan Nugroho dengan NIM 2020311067 kelas B Informatika dengan dosen mata kuliah Bapak Max Teja Aji Cipta Eskom Mkom. Nah, di sini akan membahas Komdat topologi jaringannya. Materi 4 topologi jaringan. Nah, materinya model dan topologi jaringan. Topik yang akan dibahas yaitu 1. Dua jenis jaringan. 2. Peralatan yang digunakan. Nah, tujuannya itu mengetahui dan mampu memahami tentang dua jenis jaringan yang berbeda dan peralatan apa saja yang digunakannya. Langsung saja. Nah, pengertian jaringan komputer. Nah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa itu jenis jaringan komputer dan macam-macam perangkat jaringan komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu definisi jaringan komputer itu sendiri apa. Nah, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Nah, setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP. Nah, atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lain. Jaringan komputer atau biasa disingkat Jarcom dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, hanya biasanya memerlukan akses untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet tidak membatasi suatu akses. Lanjut. Sebuah jaringan komputer. Sejarahnya ya, jaringan komputer yaitu sejarah pertama kali mulainya munculnya ide atau gagasan menggunakan satu komputer secara bersama-sama dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS, Time Sharing System, juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Nah, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System juga berhasil ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990, di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai 2021 sekarang. Jaringan komputer perkembangan sangat pesat. Nah, jenis-jenis jaringan komputer ya. Yang pertama, jenis-jenis. 1. Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN atau Personal Area Network. LAN atau yang bisa disebut Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal sebagai WLAN atau Wireless Local Area Network, yaitu tanpa kabel. Nah,
kita akan bahas sekalian juga dengan jenis-jenis jaringan komputer yang lainnya. Nah, walaupun saya menyebut dari awal kita akan bahas lebih spesifik kedua jaringan, tapi saya akan bahas ya yang lain juga. Nah, ada yang ketiga yaitu Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan sebagainya. Lalu ada 4 MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota. Pada jaringan yang sama, jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN atau Local Area Network. Lalu ada yang kelima, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X-ray, X-25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Lalu yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari Internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia, siapapun dapat mengakses sebagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada VPN, yaitu Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan konektivitas internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Lalu kita lanjut ke apa saja peralatan yang digunakan. Ada server, fungsi utamanya sebagai database informasi atau bank informasi yang nantinya akan dikirimkan dan juga disebarkan oleh semua jaringan. Lalu semua data tersebut akan ditransmisikan atau dikirim melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Itu kecanggihan fungsinya. Lalu ada CPU. Pada komputer server ini sangat penting dalam menunjang keandalan jaringan, seperti powernya. Nah, lalu ada hub switch atau konsentrator, alat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer sekaligus. Antar hub juga dapat saling berhubungan dengan menggunakan cara crossover kabel. Hubungan antar hub disebut chain melalui port uplink. Nah, ini adalah gambar hubnya itu sendiri. Ini adalah untuk colokan menggabungkan beberapa komputer sekaligus ya. Ini ada hampir sekitar 1, 2, 3, 6, 8. Ada 8 kabel atau komputer yang bisa digabungkan. Nah, konsentrator termasuk device layer 1 dalam posisi model yang berfungsi sebagai media antar komunikasi yang jauh, media pengumpul semua koneksi antar PC. Lalu ada bridge, perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan terpisah. Bridge juga digunakan tipe jaringan radio seperti microwave, wireless, dan mobile, dan sebagainya. Fungsi utamanya yaitu menjembatani atau sebagai pihak distributornya jaringan dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam jaringan lokal yang lebih luas, ataupun sebaliknya memecah satu jaringan lokal atau LAN, Local Area Network, yang luas menjadi beberapa jaringan lokal yang lebih kecil. Bridge memetakan alamat Ethernet pada setiap node yang ada pada masing-masing segmen jaringan dan memperbolehkan hanya lalu lintas data yang diperlukan melintasi bridge. Nah, di sini ada gambar bridge-nya. Saat menerima sebuah paket, bridge menentukan segmen tujuan dan sumber. Jika segmennya sama, maka paket akan ditolak. Jika segmennya berbeda, paket diteruskan ke segmen tujuannya. Bridge juga bisa mencegah pesan rusak. Ini seperti gambarnya. Kemudian ada router, yaitu router memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan
atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Nah, ini gambarnya, gambar router. Lalu fungsi lain router seperti access point, di mana bisa meneruskan koneksi internet dari broadband atau provider menuju komputer klien. Nah, ini tuh fungsi untuk penyambungan langsung ke provider-providernya dan langsung diakses melalui komputer, HP, atau sekarang masih bisa tersambung dengan komputer lainnya. Belum bisa ke yang lain-lain. Mungkin beberapa tahun lagi akan keluar untuk HP tapi yang versi kecilnya kabelnya. Karena tidak mungkin memakai versi komputer kabelnya. Namun demikian, pada dasarnya fungsi router jauh lebih banyak daripada itu, karena router digunakan untuk memberikan rute atau jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Karena semakin jika Anda memakai router menggunakan internetnya akan lebih stabil dan cepat. Kalau biasanya lebih bagus menggunakan router daripada wifi-nya karena langsung dari providernya, tidak terbagi-bagi dan stabil networknya. Nah, sini ada access point, ini gambarnya. Hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau wireless area net. Fungsi ini jauh lebih sederhana apabila dibandingkan dengan router yang memiliki fungsi yang sangat kompleks dan banyak. Nah, kemudian ada repeater. Repeater itu sendiri merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Nah, jadi misalkan jika sinyal di daerah Anda tidak terlalu baik, jika Anda menggunakan repeater ini, sinyalnya akan semakin kuat jika digunakan pada jarak yang jauh. Karena biasanya kita kalau memakai wifi itu ada areanya itu tidak misalkan dari kamar kita ke WC itu udah dekat. Kalau misalkan dari kamar kita wirelessnya atau wifi-nya ke taman itu kejauhan dan sinyalnya nggak akan sampai ke sana. Nah, dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agak jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Tapi dimisalkan dengan taman itu terlalu berlebihan karena itu pun kalau tamannya dekat dengan rumah ya. Kalau misalkan cukup jauh 1 km udah tidak mungkin sih. Paling-paling dekat-dekat rumah saja untuk berbuat sinyal yang dekat-dekat rumah saja. Itu saja yang bisa saya tampilkan di presentasi saya kali ini di tugas materi komunikasi data 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang saran, komentar, kritik, dan lain-lainnya bisa tulis di komentar. Dan saya Azhar Fauzan Nugroho mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi selanjutnya atau mata kuliah selanjutnya. You bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it, if you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute, I've been dying to kick it, so just come with me.